banyak yang mau nanya nih kenapa IHSG-nya merah. Kita mungkin start dari review dulu nih Pak. Ada sentimen apa sih gitu? Iya, market buka turun karena memang di Mm, luar ya Amerika itu kan jeblok ya, jeblok mm. waktu di hari Jumat. Jadi kita pas libur Amerikanya jeblok ya. Oke. Oh, Hari Kamis berarti karena The Fed udah mulai naikin lagi ya tahun ini udah 2 kali, sekarang udah 1% nih suku bunga The Fed-nya. Jadi kelihatannya masih akan terus agresif nih The Fed-nya ini sampai benar-benar inflasi itu turun gitu ya. Karena masih ada 5 pertemuan lagi nih di tahun ini The oke. Fed ya. Jadi kalau katakanlah naiknya katanya mau ke 0, naik 0,75, jadi kan sekarang 0,5. Udah 0,5 jadi 1%, nanti 0,75 bisa bisa 3-4%an akhir tahun gitu kan. Jadi mau agresif nih sampai Desember gitu ya. Jadi masih ada pertemuan 1 Juni, Juli, September, November, Desember. Nah, jadi kalau The Fed agresif, ya tentunya akan mengerem ini juga pertumbuhan ekonomi juga gitu ya untuk melawan Mm-mm. inflasi. Ya, tapi di satu sisi cost-nya jadi mahal, biaya bunga jadi mahal. Nah, ini yang menyebabkan kan yield treasury yield di US itu sudah naik saya di 3,14. Itu level tertingginya sejak 2018. Jadi karena suku bunga naik, acuannya yield yang 10 tahun di US itu ikut naik. Itu artinya naik itu artinya orang pada jualan. Mm-mm. Karena mau pegang yang jangka pendeknya. Jadi yield yang 10 tahun dijual, makanya yieldnya naik 3,14%. Nah, ya tujuannya memang untuk mengerem ini ya, inflasi. Tapi ada yang pesimis juga nih kan sekarang ini kan inflasinya masih 8,5% ya. Oke. Nah, apakah bisa mengerem dengan kondisi agresif seperti ini gitu ya. Jadi masih tentunya nanti kan bisa terjadi stagflasi. Ekonominya melambat tapi inflasinya masih tinggi gitu ya. Jadi ya ini yang orang masih ngelihat Amerika sebagai apa ya? Sebagai penggerak ekonomi juga di dunia gitu kan ya. Dua nomor apa? Ya setelah China gitu ya. Jadi ketika ada apa-apa di Amerika pun juga akhirnya kan emerging marketnya juga kena, termasuk Indonesia. Tapi sebenarnya based on fundamental perspektif sebenarnya Indonesia tuh sebenarnya bagus. Artinya Oke. sekarang ini kan komoditas lagi tinggi-tingginya, jadi sebenarnya kita punya revenue, kita punya devisa masuk ya, itu dolar kan ya. Jadi sebenarnya kita net diuntungkan dari ketingginya harga komoditas karena kita net importir, negara net import net ekspor Next importir. komoditas, next eksportir Ya. komoditas gitu ya. Jadi kita diuntungkan. Cuman yang adalah inflasi nih. Inflasi Amerika udah tinggi 8%. Nah, Indonesia ini kan masih kemarin hari ini keluar ini cuman 3, bentar, hari ini inflasi keluar itu 3,47 nih. Sedikit udah mulai tinggi karena kan memang ada Mm-mm. faktor lebaran juga ya. Ya. Memang tinggi gitu ya. Nah, tapi ini apakah ini terus berlanjut juga karena kan sekarang nih harga minyak goreng pun nggak turun-turun ya. Jadi Mm-mm. sejak seminggu diputuskan dilarang ekspor, hanya minyak goreng branded itu nggak turun, minyak curahnya malah naik 20.000. Jadi masih katanya masih terlalu dini karena kan masih lebaran ya, Ya. logistik kan masih belum beroperasi secara penuh. Jadi ya mungkin dari pabriknya belum jalan ya. Jadi masih tinggi gitu ya harga minyak goreng. Tapi ya kita lihat aja minggu kedua ini atau minggu depan apakah minyak goreng bisa turun. Jadi kalau memang turun ya nanti bisa sedikit meredakan inflasi kita kan. Minyak goreng itu Oke. termasuk sembako lah ya. Sembako kan tinggi ya. Termasuk kontribusi yang besar terhadap inflasi. Ayam pun kemarin coba survei di pasar itu juga nggak turun, telur masih tinggi ya karena memang mereka bilang barang dari luarnya belum dapat gitu ya karena
masih pada libur kan. Oh ya, Ya, jadi harga ayam pun masih biasanya turun tuh, ayam, daging, telur itu turun. Ini belum turun. suplainya Tapi masih baru dikit ya Pak ya? iya, Atau karena kan pada ya, libur ya, mm-mm, karena banyak mm-mm. libur Masih ya. banyak yang libur ya? Petani, peternaknya pada libur segala ya. Akhirnya masih pakai stok lama gitu ya, masih harga lama ya, masih tinggi gitu ya. Jadi sekarang udah minggu pertama bulan Mei ini. Ya, Oke. semoga minggu kedua, minggu ketiga bisa turun. Kalau enggak ya ini orang masih ngelihatnya bisa jebol ini targetnya pemerintah kan 4% ya Iya, akhir tahun ya. Jadi khawatir kalau ini nggak turun ya bisa berlanjut naik ini inflasi kita. inflasinya. Oke. Dan ya inflasi kita tinggi Berarti dan kelihatan iya berarti kan kita akan apa bisa BI akan memicu untuk naikkan suku bunga. Saat ini kan BI masih ngelihat ngomongnya dovish terus. Jadi yang bilang bahwa masih belum mau naikkan ya, istilahnya dovish kan ya, masih dengan suasana suku bunga yang rendah gitu ya, masih suka gitu ya. Sama kebalikannya Amerika suka ya hawkish. Jadi yang akan tren menaikkan suku suku bunga bunga. naik itu akan terus gitu ya, akan terus naik. Nah, itu Jadi, jadi ini akan menjadi pasar akan konsen ke sini. Inflasi kita mau kemana ini? berarti Nah, kita itu masih yang nunggu ya tergantung Pak ya? pemerintah. Sekitar minggu depan Iya, ini inflasi akan inflasi. gimana? Iya, kalau dari pertumbuhan ekonomi sih nggak jadi masalah. Kita punya Oke. fiskal positif. Udah Mm. 2 bulan kan terakhir kita punya neraca APBN positif, terus neraca perdagangan positif. Jadi Nah, sekarang IHSG pemerintah turun ini, iya IHSG ICC turun turun ini lebih nggak perlu karena panik ya? luar, bukan Oke, karena fundamental oke. base ya. Lebih Oh, karena oke. luar aja Amerika Mm-mm. jeblok. Berarti nggak perlu khawatir ya indeks turun ini Iya, sebenarnya faktornya masih bisa dari eh, dari luar. luar lah ya. Heeh. Ya, Kalau untuk sektor tadi saya ada baca hari ini pelemahan paling drop itu sektor keuangan, Pak. View-nya gimana, Pak? Banking deh, Pak. oh banking sebenarnya masih bagus ya kan Masih kita bagus punya ya? pertumbuhan Mm-mm. ekonomi pertumbuhan kredit tuh masih 6% ya. Oke. Sementara likuiditasnya juga masih tinggi. Jadi ketika suku bunga naik pun juga belum tentu bank mau naikin suku bunga karena likuiditasnya masih banyak. Mm-mm. Ya, artinya banyak orang yang naruh duit di bank ya tinggal terserah banknya mau naikin suku bunga atau enggak kan nggak perlu banyak naikin gitu kan. Dia punya bergen gitu lah perbankan kita. Jadi ya sebenarnya suku bunga pun naik pun sebenarnya banking kita sebenarnya masih cukup solid karena kita punya likuiditas yang seperti saya umumkan apa beberapa pertemuan juga kan juga saya bilang bahwa suku bunga naik belum tentu bank akan ikut naikin suku bunga gitu. Oke. Kalau untuk yang banking saham-saham yang masih under value ada adakah Pak? Sekarang yang kita sukanya sih BRI sama BNI ya BBRI ya Pak jagoan ya? kita iya. BRI Kalau sama ya, BNI ya. Nah, tapi BNI mm-mm. kita masih udah sempat tahun 9.500 ya. Sekarang di berapa? Masih kurang turun sih kalau menurut saya sih. 88 masih kurang turun. Kita masih 9.500. Targetnya ya Pak ya? B, iya BNI belum BNI. di-upgrade. Kalau BBRI Iya. BRI 4.600. Udah lewat ya. Sebentar. Iya, 4.500 ya udah sama. 4.500. Kurang turun Oh lah. iya. Ya, tunggu Iya. di bawah itulah ya. 4 Oke. ribuan masuk lagi sih kalau Oke. sentimen dari luar ini masih Mm. mempengaruhi Kalau BRIS Indonesia Pak apa kurang saham. ya? BRI Syariah seperti apa? BRIS. Nggak cover kita. Oh nggak cover. Udah mahal juga Udah mahal ya. ininya Udah valuasinya. overview. Iya, Mm. Kalau tadi komoditi sektor energi gimana Pak? energi batu Iya, bara batu maksudnya iya batu bara bara masih murah semua. masih murah Batu ya? bara tuh Adaro, PI-nya tiga Mm-mm. kali, Adaro, ITMG itu Oh, PI-nya masih 3 kali itu masih berarti dia masih uh, kalau kita beli sekarang masih oke Pak? iyalah tuh Under value ya? masih murah. Masih Uh, murah. berapa ya sekarang
3 kali itu berapa? TMB. Adaro Ya ITB 3,5 kali PI-nya. PI-nya. Adaro juga 4,2 ya, murah-murah. Masih di bawah 10 ya PI-nya, murah-murah ini. Kalau Tuh, Adaro atau PTBA 3,7. ya PTBA juga murah, PTBA. Ada 3,7 kali. targetnya Pak? Oh, untuk PTBA konsensusnya di 4.300. 1.300. Di konsensus ya. Iya, di konsensus. Uh, Adaro? Adaro di 3.700. Oke, Terus masih oke nih ya. Kita masuk TMB sekarang. di 33.400. Masih ada upside lah ya. Oke, ini ada yang tanya Pak, BBTN, apakah ada target, apakah kita cover dan ada Oh, targetnya? kita sih BT. kalau nggak salah BTN kita hold dulu ya. Targetnya 1.800 udah sesuai ekspektasi sih. Beda tipis ya, 1.725 saat Iya, ini. Iya, masih hold jadi ya. kita hold dulu ini karena memang BTN ini kan apa ya, dia kalau nggak salah sih dia itu uh, apa namanya, kurang ini istilahnya loan LDR-nya itu masih belum bisa kurang gitu ya untuk mendanai ekspansi kreditnya. Jadi dia mesti nambah porsi apa ya, dana tabungan masyarakatnya itu masih rendah. Jadi Oh, LDR-nya itu masih ketinggian udah 90%. Jadi dia nggak bisa lari gitu ya. Kalau dari sisi rasio gitu ya. Kalau nggak salah tuh LDR-nya itu sudah tinggi. Jadi dia mau ekspansi sudah terbatas karena punya dana simpanannya tuh sudah terbatas untuk mendanai ekspansi kreditnya. jadi Jadi mau istilahnya nggak mau yang dia harus ya nabung. nabung sudah Nah, banyak uangnya lagi kan ya Pak? dibuat ya Ya. menabung dialokasikan ke kredit. Nah, itu Yes. porsinya sudah 90%. Jadi sudah banyak yang uang itu sudah terserap untuk kredit. Jadi buat likuiditasnya kurang nantinya. Kalau ada apa-apa penarikan dana itu bahaya karena udah Jadi 90%. loan to deposit rasionya masih kurang ya Pak ya. Iya, iya, Jadi di depositnya hold masih dulu lebih untuk rendah BBTN. daripada London. Ya, kita masih hold dulu. Kan dia mau isu obligasi kalau nggak salah bulan depan. Bulan ini apa bulan depan ya saya lupa. Nah, salah satunya untuk menunjang kredit juga gitu ya. Ini kan LDR-nya ini. Oke. Mungkin kita udah jam 12:30, boleh langsung kita ke view IHSG jangka panjang atau mungkin target kita berapa, sekalian rekomendasi saham dari Pak Adi kalau ada, boleh Pak. Iya, saya rasa masih akan market sih ini masih ngelihat keluar ya ke Amerikanya. Jadi tunggu Amerikanya mulai reda. Ini kelihatannya uh, Amerikanya kan udah turun 3%. Hari ini yang futuresnya futuresnya ada nggak ya? Masih ada tertekanan nggak ya? Masih turun itu yang future-nya. Jadi kelihatannya masih akan ada tekanan gitu ya. Dow Jones Futures-nya masih minusnya besar 1%-an. Jadi saya rasa nunggu apa ya istilahnya kalau mau beli ya boleh, tapi besok masih ada turun lagi karena Dow Jones-nya turun lagi gitu. Jadi apa Ini ya dikit-dikit istilahnya kali ya Pak. Ya. ya beli plan-plan ya Ya. nyerok terus kalau turun cerok Mm-mm. aja terus. Karena kita fundamental bagus. Ya. Ya karena sentimen dari luar ya udah beli pas lagi turun bagus, serok terus. Kalau ada dana ya serok terus gitu ya. Tapi jangan kalau buat short term agak susah mau harapkan kenaikan Oke. ini karena Mm-mm. Amerikanya masih turun nih di luar nih futuresnya nih. Berarti kita tuh sebenarnya sentimen dari dalam negerinya baik, tapi sentimen dari luar nih yang masih kasih kita tekanan, sehingga kita kalau emang mau masuk masih dibolehlah dikit-dikit gitu ya Pak ya.
Iya, kalau ada duit sih beli aja. Ya aja. Tapi kan kalau besok turun lagi, sayang dong beli Sayang. sekarang Jadi gitu kan intinya. nyicil ya Pak ya, sedikit Belinya dikit. nyicil aja gitu kan. Nyicil ya. Ada rekomendasi saham Pak? Ya saham yang tadi banking, BRI, Banking ya, BBRI, BNI, BRI sih di bawah Mm-mm. 4.600. Oke. BRI, BNI 9.500 kalau nggak salah, Bank Mandiri, Bank BNI 9.600. Terus BMRI kalau juga yang masih lain, oke nggak Pak? iya, iya masih 9.500-an. Masih. Iya, Oke, tadi ada masih baik BBRI, kita. BBI, BMRI, PTBA Ya, juga masih bagus ya Pak ya, Adaro juga ya tadi. PTB, Adaro, TMG itu bagus semua.